Siang, petugas gabungan Satpol PP, TNI Polri, dan Satpam Perkebunan kembali menertibkan bangunan yang berdiri di lahan HGU milik PT PN 2 di Jalan Kesuma, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ada 5 rumah yang hari ini ditertibkan. Namun pemilik 2 rumah lagi masih melawan dan tidak menemukan kata sepakat dalam negosiasi. Bahkan saat dilakukan penertiban, kembali terjadi kericuan antara masyarakat dan petugas. Tarik-menarik dan saling dorong pun tak terhindarkan. Bahkan salah seorang warga nyaris membacok petugas hingga terluka di bagian tangan. Saya kira kita sudah lebih kurang 1 tahun melakukan pendekatan-pendekatan secara persuasi, secara humanis. Namun mereka tetap bertahan dengan permintaan yang masih terlalu tinggi yang tidak bisa kami penuhi. Jadi saya kira yang 2 rumah lagi ya sudah kita bicaralah baik-baik. Karena pada akhirnya memang akan kami bersihkan juga. Sementara kericuan juga terjadi di depan kantor BPN ATR Jember, Jawa Timur. Ratusan pendemo dari Wartani memaksa masuk dan bertemu dengan kepala BPN setempat. Namun di depan kantor terpasang kawat berduri hingga mereka tak dapat menyampaikan aspirasi ke dalam kantor BPN. Geram tidak langsung ditemui kepala BPN, para pendemo dari ratusan petani kemudian merusak kawat berduri dan meringsek masuk ke kantor BPN ATR Jember. Namun aksi ini langsung dihentikan polisi yang berjaga di depan kantor. Pendemo meminta agar adanya penyelesaian reforma agraria yang terjadi di desa Curah Nongko karena berlarut-larut selama puluhan tahun tidak ada penyelesaian. Tim Liputan Aidus melaporkan. Tentunya semua ada hikmahnya. Ratusan warga yang tergabung dalam barisan masyarakat Lingkar Tambang Konawe Utara, Sulawesi Tenggara terlibat saling dorong dengan petugas saat unjuk rasa di depan kantor PT Antam di Kecamatan Molawe, Rabu pagi. Unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi ricuh saat massa dilarang masuk ke dalam kantor PT Antam. Massa Lingkar Tambang Konawe Utara menolak objek vital nasional di Blok Mandiodo. Warga juga meminta agar PT Antam angkat kaki dari Blok Mandiodo karena diduga tidak memiliki legal standing yang jelas. Kami yang tergabung dari Forum Masyarakat Lingkar Tambang Kabupaten Konawe Utara, terkhusus Blok Mandiodo, secara tegas menolak PT Antam berada di Kabupaten Konawe Utara. Yang saya hormati. Karena tak menemukan titik terang, warga kemudian menyegel kantor PT Antam Konawe Utara dan mencabut papan nama, kemudian digotong seperti membawa jenazah sebagai bentuk protes. Massa juga berjanji akan terus menggelar unjuk rasa dengan jumlah yang lebih besar hingga tuntutannya dipenuhi. Dari Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, Aidus melaporkan. Mama memang nunggu kesehatan semua Ya, pemirsa, puluhan rumah warga di kilometer 82 hingga 61 Nabire, Papua Tengah dibakar massa. Peristiwa ini buntut perang antara suku Me dan suku Dani. Perang antar suku ini dipicu pencabutan tapal batas tanah adat di kampung Urumusu, distrik Uapa, Kabupaten Nabire oleh suku Dani Senin lalu. Akibat perang suku ini, 2 orang dari suku Me meninggal dunia karena mengalami luka panah dan senjata tajam. Suku Me yang menjadi korban kemudian melakukan pemalangan jalan Trans Nabire yang mengakibatkan jalan Trans Nabire tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Ini masa dari Dogiai, pemuda-pemuda dari Dogiai yang sedang menuju ke meningkatkan patroli untuk mencegah terjadinya aksi serupa dan melakukan upaya mencari solusi penyelesaian masalah tapal batas tersebut. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk mempercayakan kasus ini kepada pihak keamanan dan pemerintah daerah Nabire untuk melakukan penyelesaian melalui. Kerusuhan terjadi saat puluhan aliansi mahasiswa sedang berorasi menyambut kedatangan PJ Gubernur Sulawesi Barat di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Tugu Benteng, Kabupaten Mamuju. Masa aksi berupaya menghentikan kendaraan rombongan PJ Gubernur. Petugas keamanan yang berjaga di lokasi kemudian berusaha menghalau massa. Demonstran juga membakar ban. Menurut polisi, massa menuntut agar bertemu dengan PJ Gubernur untuk menyampaikan aspirasi. Ya, mudah-mudahan aksi ini berjalan dengan damai karena sudah diminta fasilitas dari gubernur untuk mediasi
untuk ke depan Pak Gubernur tidak menutup pintu. Mereka tetap akan menerima mereka perasaan nanti. Yang penting jadwalnya diatur. Setelah aksi massa berhasil diredam, unsur pemerintah kabupaten dan PJ Gubernur membuka peluang untuk massa dari mahasiswa untuk berdialog. Massa menyampaikan beberapa tuntutan, diantaranya menyoal penertiban tambang ilegal dan penutupan konflik agraria. Menanggapi tuntutan tersebut, PJ Gubernur kemudian menyampaikan bahwa nantinya akan menggelar audiensi dengan pihak terkait berbasis data dalam upaya menuntaskan beberapa persoalan yang menjadi tuntutan massa aksi. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Wahid iNews melaporkan. Dengan menggunakan sepeda motor, warga mengejar para pelajar yang terlibat tawuran antar pelajar di Jalan Lodan, Pademangan, Jakarta Utara pada Rabu siang. Warga berhasil menangkap 2 orang pelajar yang terlibat tawuran. Tidak hanya itu, bahkan warga juga menemukan 2 buah senjata tajam jenis celurit dan pedang. Para warga ini mengejar para pelajar ini karena kerap melakukan tawuran yang tidak jauh dari lokasi tempat mereka tinggal. Dan aksi tawuran para pelajar ini sudah meresahkan warga. Para warga mengejar para pelajar ini karena kerap melakukan aksi tawuran yang tidak jauh dari lokasi tempat mereka tinggal. Dan aksi tawuran para pelajar ini sudah sangat meresahkan warga. Pada tas semua. Oh, rombongan tadi rame ya. Oh gitu. Bang, kalau ada tawuran kayak gini resah nggak sih, Bang? Ya, takut juga sih orang dia suka bawa senjata tajam. Mau pada itu ya kita takut juga ya. 2 pelajar dengan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polsek Tambora, Jakarta Barat untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. 4 ruko alat tulis di Pasar Caringin, Kota Bandung, Jawa Barat hangus terbakar. Dalam peristiwa tersebut, 1 orang yang merupakan pegawai salah satu toko buku terjebak di dalam kobaran api. Menurut teman korban, salah satu karyawan tidak bisa keluar karena api cepat membesar. Teriak-teriaknya cewek atau cowok? Cewek yang nggak tahu berapa Yuyun namanya. Yuyun namanya. Akang lihat sendiri orangnya. Lihat tangannya, tolong iya tadi besi. Cuma nggak tahu itunya, teman saya kelihatan Yuyun aja. Pas dibuka udah besar api. Apa? Iya. Itu sekitar jam berapa, Pak? Apa? Jam berapa? Lupa. Guna memadamkan kobaran api, petugas pemadam kebakaran Kota Bandung terus berusaha berjibaku menjinakkan api. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Mailana, iNews melaporkan. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri tersebut melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu ya. Nike mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Meminta izin dari
pihak Polda Metro Jaya, aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang ya? The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Kepulan asap putih membumbung tinggi di atas lahan seluas 250 meter persegi yang berada di kawasan ujung runway 13 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Personil pemadam kebakaran bersama petugas bandara berupaya memadamkan api yang membakar rumput di lahan ini. Diduga kebakaran lahan di landasan pacu bandara dipicu dari suhu panas yang tinggi. Tiga penyebab. Jadi ada sumber nyala, bahan bakar, udara, sumber nyala. Nah, kalau sumber nyala kan matahari, udara, oksigen harus ada, bahan bakarnya ada rumput. Jadi dugaan sementara apa dan? Apa? Dugaan sementara. Suhu. Kepulan asap kebakaran mencapai 40 meter tidak menghalangi penerbangan. Namun sempat mengganggu aktivitas warga di sekitar. Api bisa dipadamkan setelah 1 jam. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pelaku aksi arogan pengemudi mobil di Bandung yang sempat viral di media sosial kini harus berurusan dengan polisi. Pelaku diamankan oleh petugas Polsek Bandung Wetan dan saat ini masih dalam pemeriksaan. Pelaku berhasil diamankan setelah polisi melacak plat kendaraan mobil yang digunakan pelaku dalam peristiwa tersebut. Menurut keterangan pelaku, motif aksi arogansinya meludah dan menabrakkan kendaraan di belakangnya akibat terpancing emosi sesaat dikarenakan pelaku saat itu sedang terburu-buru. Namun, polisi masih mendalami motif tersebut. Terpancing karena saat itu tergesa-gesa sehingga yang bersangkutan dia agak sedikit tidak terkontrol. Untuk kejadian ini ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolsek akan kita dalami. Jadi kalau laka lantas itu pasal yang dikenakan itu apabila ada kelalaian. Ya, kalau kita lihat di video ini masih didalami apakah pelaku ini sengaja untuk menabrakkan mobilnya atau di situ ada unsur kelalaian. Ya. Sebelumnya, aksi arogan pengemudi mobil di sekitaran Gor Saparua Bandung viral di media sosial. Pelaku yang berselisih paham dengan seorang pengendara mobil sempat meludah dan menabrakkan mobilnya saat mundur ke mobil korban. Akibat aksinya tersebut, mobil korban rusak dan melaporkan pelaku ke polisi. Dari Bandung, Jawa Barat, Jovita Melana, iNews melaporkan. Seorang wanita bernama Dewi merekam aksi adu mulut usai ia dianiaya oleh adik kandungnya bernama Leni di Jalan Kedongdong 1, Sunterjaya, Jakarta Utara. Menurut suami korban Charles, pelaku sempat mendatangi rumah keluarganya dengan membawa sebuah kayu dengan mengumpat. Pelaku kesal merasa pembagian jatah warisan rumah kontrakan tidak adil. Akibat penganiayaan, korban terluka di wajahnya. Tampar, Pak, ya kan? Itu saya langsung melerai malah dia beringas, ditendang lah saya kan, saya tarik lah dari begini kan, tahan, saya dicakar lah sampai ada ini cakar, lama-lama sampai ke bawah, digigit saya, ditendang saya juga ini tendang, sampai saya akhirnya bertahan, jatuh telentang, ada motor di bawahnya di atas dia, sampai akhirnya saya berdiri lagi, saya sampai ke belakang, ada orang warga lah ya. Korban langsung melaporkan adiknya ke Polres Metro Jakarta Utara untuk memberi efek jerah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Warga Mojokerto dihebohkan dengan penemuan jasad manusia di dalam koper di jurang sedalam 20 meter di kawasan hutan lindung Taman Hutan Raya Raden Suryo, Kecamatan Pacet. Penemuan jasad ini berawal kecurigaan warga yang mencium aroma tak sedap. Petugas yang berpatroli di kawasan hutan lindung ini awalnya mengira jasad dalam koper itu hanya sampah biasa. Namun setelah diperiksa, petugas memastikan bahwa koper itu berisi jasad wanita. Petugas gabungan kemudian mengevakuasi jenazah dari dalam jurang. Petugas menduga jasad tersebut merupakan seorang wanita bernama Angelina yang telah dilaporkan hilang. Petugas juga belum bisa memastikan penyebab kematian korban. Mereka masih menunggu hasil otopsi.
indikasinya itu atau apa itu di dalam koper? Kurang tahu. Menurut penalisan. Ya, kurang tahu. Nanti ada pemberitaan lebih lanjut ya. Tadi ya pelakunya sudah ditangkap atau belum? Diduga sudah ditangkap atau belum? Pelaku sudah. Ya, sudah. Karena masih dugaan saja. Ya. Kemudian itu korban hilang sejak kapan sih, Mas? Menghilang dari rumah? Mulai dilaporkan hilang tanggal 2 Mei kan. Sudah satu bulan. Kalau kejadian mungkin gitu aja ya. Oke. Sementara itu, polisi juga telah menangkap seorang yang diduga pelaku pembunuhan di Surabaya. Saat evakuasi, orang tua korban yang telah hilang sejak Mei itu ikut dalam evakuasi jenazah. Jasad terbungkus plastik di dalam kamar kontrakan ditemukan oleh seorang warga yang mencium bau tidak sedap di sekitar tempat itu. Warga kemudian memanggil pemilik kontrakan dan menemukan jasad di dalam karung plastik yang ditutupi kasur. Dengan penemuan ini, warga langsung melaporkan ke Polsekta Bandung Kulon. Tim Inafis dari Satreskrim Polrestabes Bandung beserta anggota polisi lainnya langsung mengevakuasi jasad itu. Jadi rekan-rekan perlu ketahui bahwa kita memutuskan untuk membuka Viral cuitan berisi curhatan dari anggota BRIMOB di Riau yang menuliskan bahwa dirinya dimutasi dengan alasan yang tidak jelas setelah mentransfer uang ratusan juta rupiah ke atasannya. Saat ini kasus tersebut masih didalami oleh Polda Riau. Sementara Kompol Petrus yang merupakan atasan yang dimaksud oleh anggota BRIMOB, Andri Dharma Irawan dalam curhatannya telah dicopot jabatannya sejak Maret 2023 lalu. Menanggapi hal tersebut, Karopenmas Polri Ahmad Ramadan menuturkan bahwa Polri tetap dalam komitmen akan menindak tegas apapun pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi. Tetap melakukan pengawasan ya. Artinya keberadaan setiap anggota itu harus kita awasi ya. Contohnya dengan melakukan pengawasan mengambil apel pagi ya. Tapi kalau perbuatan itu dilakukan di luar kedinasan, saya ulangi, kegiatan itu dilakukan keluar dinas, maka dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi kalau kegiatan itu ada kaitan dinas tapi di luar SOP, nah itu pelanggarannya beda. Tentu untuk menjawab itu pelanggaran apa harus dilakukan pemeriksaan ya. Seperti kasus di Riau, kita akan lakukan pemeriksaan. Apakah dia memenuhi unsur pelanggaran pidana, apakah dia pelanggaran kode etik, ya, ataukah hanya pelanggaran disiplin. Ya, dia tidak masuk tugas, ya kan? Tidak masuk tugas diizinkan. Nah, berarti yang memberikan izin melakukan perbuatan yang salah diizinkan oleh atasan, maka atasannya juga akan menerima proses dalam perbuatan tersebut. Sementara itu terkait kasus tersebut hingga saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan dari Polda Riau. Dari Jakarta, Ismalia, Yudi Richard, iNews melaporkan. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua. MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews.
Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, Richard Eliezer naiki mobil tahanan. Saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribu. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Kasus korupsi yang menimpa Rafael Alun Trisambodo terus bergulir dan berbuntut panjang. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah 2 rumah milik adik dari Rafael Alun di perumahan Pondok Cirende, Tangerang Selatan, Banten. Kelihatannya ini saudaranya ya. Jadi dua-duanya ini saudaranya. Saya juga baru tahu. Nggak ada apa. Cuma hanya kertas-kertas aja yang dibawa tadi. Oh, sejumlah berkas kayak dokumen ya, kayak dokumen aja tadi. Oh, yang diamankan Pak ya. Dalam penggeledahan yang dilakukan sekitar 6 jam ini, KPK mengamankan sejumlah dokumen penting dari dalam rumah dan juga sebuah motor merek Harley Davidson. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi 2 alat berat milik Rizal, warga Gresik yang tertimbun material banjir lahar dingin Gunung Semeru di Sungai Leprak, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. 2 alat berat ini terseret banjir lahar dingin hingga terguling dan tertimbun pasir sedalam 1 meter saat kawasan puncak Gunung Semeru diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, lantaran banjir terjadi saat sore hari dan alat berat sedang tidak beroperasi. Kan diguyur air hujan terus-menerus, Kak. Hampir 12 jam. Sehingga mengakibatkan untuk banjir, ini banjir lokal. Banjir lokal dari sepanjang anak Koboan, Gunung Semeru. Berapa alat berat yang terseret, Mas? Ini 2 alat berat. Hingga kini status Gunung Semeru masih bertahan di level 3 siaga. Warga dilarang beraktivitas di radius 13 km dari puncak dan 500 meter di kanan kiri sepadan sungai hingga 17 km sepanjang besuk kokokan. Selain bahaya awan panas guguran, warga juga diimbau untuk mewaspadai banjir lahar dingin saat wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, gempa dengan magnitudo 6,0 tercatat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG berpusat di 117 km barat daya Pacitan, Jawa Timur. BMKG menyebut gempa terjadi di kedalaman 10 km dan tidak berpotensi tsunami. Selain dirasakan warga Pacitan, getaran gempa juga dirasakan warga Kudus hingga daerah istimewa Yogyakarta. BMKG meminta masyarakat waspada terhadap potensi gempa susulan. Sepekan terakhir BMKG mencatat adanya gempa signifikan yang dirasakan warga sebanyak 9 kali dengan berbagai magnitudo serta kedalaman.
Kedua tersangka, Sunanta dan Taryono, warga Cilacap dan Indramayu, merekrut ratusan orang dengan iming-iming bisa bekerja ke luar negeri dan menerima gaji besar. Kedua pelaku telah menipu 165 orang dengan kerugian lebih dari 2,5 miliar rupiah. Setiap korban diharuskan membayar uang mulai dari 10 juta rupiah hingga 100 juta rupiah. Untuk meyakinkan para korban, tersangka mengirim para korban ke sebuah lembaga pelatihan kerja di Indramayu. Namun hingga waktu yang dijanjikan, para korban tidak kunjung diberangkatkan. Kasus ini terbongkar setelah para pelaku melaporkan para tersangka ke polisi. Ke Jakarta. Jadi dua orang tersangka ini kita kembangkan di Jakarta ada atas nama PT AI. Jadi PT-nya pun kita akan mintain keterangan kalau PT dari saudara A dan S dan TA ini manakala tidak berizin akan kita lakukan persangkaan yang sama dengan pasal yang berbeda, yaitu TPU itu sendiri. Kepolisian Metro Jakarta Selatan telah menerima laporan terkait dugaan penipuan oleh pasangan wanita kembar berinisial RA dan RI. Namun dari hasil penyelidikan sementara, hanya RA yang dilaporkan oleh para korban. Hal ini dikarenakan para korban selama ini hanya berkomunikasi dan bertransaksi dengan terlapor RA. Dilaporkan para korban tersebut mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Penyidik telah melakukan pemanggilan sebanyak 2 kali terhadap saksi terlapor berinisial RA, namun terlapor mangkir hingga akan dilakukan penjemputan paksa. Ya, kami sudah lakukan 2 kali pemanggilan kepada pihak terlapor. Tentu saja semua tindakan kepolisian pasti sesuai prosedur. Kami sedang melakukan pencarian dan kami akan melakukan upaya untuk membawa yang bersangkutan. Modus terlapor melakukan penipuan dengan menawarkan barang elektronik melalui media sosial. Namun harga yang ditawarkan lebih murah 20 hingga 30% dari harga normal, sehingga para korban tertarik untuk membeli. Dari Jakarta, dan Helmi Sejengbati, iNews melaporkan. Meski telah membayar lunas unit apartemen yang dibeli, ratusan penghuni apartemen yang berada di Yogyakarta belum juga menerima surat kepemilikan yang sudah dijanjikan oleh pengembang. Sejumlah perwakilan milik apartemen Selasa pagi mendatangi gedung Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan pihak pengembang. Para pemilik unit apartemen sudah 10 tahun dijanjikan pemberian sertifikat oleh pihak pengembang dan nilai kerugian mencapai 400 miliar lebih. Salah perwakilan dari para pemilik unit untuk datang ke Mabes ini untuk melaporkan salah satu pengembang kita yang sudah menjanjikan 10 tahun AJB dan sertifikat hak milik itu tidak sampai saat ini. ICT Business and Content Partnership kembali digelar di Jakarta. Acara ini merupakan acara tahunan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Korea Selatan yang digelar oleh Korea National Information Promotion Agency. Acara ini bertujuan untuk membantu perusahaan Korea dalam bidang teknologi, informasi, dan industri konten untuk mencari mitra bisnis potensial dan menembus pasar baru. Selain itu, ICT Business and Content Partnership juga mempertemukan perusahaan Korea dengan calon mitra bisnis untuk membahas kerjasama. 발전된 관계를 이어나갈 것으로 기대하는데 그중에서도 많은 청년들이 관심이 있는 디지털 분야가 핵심 분야라고 생각을 합니다. 인도네시아와 한국 간에 디지털 기업들이 서로 성장할 수 있는 기회를 만들고 더욱 성장시키기 위해서 인도네시아에 왔고 오늘 행사를 통해서 그런 것들을 발견하고 확인하는 그런 계기가 되었습니다.
Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel akhir pekan. Beragam informasi telah kami rangkum dan kami siapkan untuk Anda selama satu pekan terakhir. Bersama saya Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel akhir pekan selengkapnya. Kita awali informasi pada pekan ini pemirsa. Satu unit kendaraan roda 4 jenis Toyota Hilux yang melaju dengan kecepatan tinggi menghantam kendaraan roda 2 di Jalan Paru Muara Enim. Akibat peristiwa itu, satu orang meninggal dunia dan satu lagi luka berat. Kecelakaan maut terjadi di kawasan Jalan Baru, Kelurahan Air Lintang, Kabupaten Muara Enim. Kejadian ini melibatkan satu mobil Toyota Hilux BG8724MY yang dikemudikan Rusdi Leong dengan sepeda motor Yamaha Lexi BG6050DAI yang dikendarai Suhartono berboncengan dengan istrinya Maria Trisdiani. Akibat kejadian ini mengakibatkan pengemudi sepeda motor meninggal dunia di tempat kejadian perkara akibat luka yang dideritanya. Sedangkan istri korban masih dirawat secara intensif di RSUD Rabain Muara Enim karena mengalami patah kaki dan benturan di kepala. Kecelakaan ini bermula saat mobil Hilux dari arah desa Karangraja menuju terminal regional melaju dengan kecepatan tinggi. Saat hendak menyalip mobil sedan di depannya, tiba-tiba sepeda motor yang dikendari korban datang dari arah berlawanan. Tabrakan tak terhindarkan karena mobil itu memakan jalur berlawanan. Akibatnya pengemudi motor tak dapat mengelak dan meninggal di lokasi, sedangkan istri yang diboncengnya terpental hingga 20 meter dari atas motor. Setelah melakukan pemeriksaan, pengemudi mobil Rusdi Leong langsung dilakukan penahanan oleh Satlantas Polres Muara Enim. Diduga mendahului mobil yang berada di depannya dan berjalan terlalu kanan. Saat bersamaan di lawan arah itu ada sepeda motor Lexi sehingga ditabrakan dan terseret, mengakibatkan pengendara meninggal dunia dan satu luka berat. Saat ini masih dirawat di rumah sakit Muara Enim. Sementara ini kami minta keterangan dulu, mungkin setelah mana tadi kejadiannya? Pas pertama tuh? Itu keluar ngebut dari dari jembatan tuh memang ngebut dari itu. Mobil itu ya? Malah ngebut salip-salipan juga di jalan sini. Salip? Ya. Terus sampai tikungan? Tikungan ini aku memang nggak sampai lagi di sini. Kejadian di sini nunggu bapak ya. Kecelakaan maut menimpa kedua korban yang merupakan pegawai RSUD Rabain Muara Enim ini masih ditangani oleh Satlantas Polres Muara Enim. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Sebuah sumur minyak mentah ilegal di Kecamatan Sangadesa, Kabupaten Musi Banyuasin meledak. Diduga ledakan itu akibat gesekan material batu dengan pipa besi. Kobaran api terjadi dari sebuah sumur minyak mentah ilegal di Desa Kebam 1, Kecamatan Sangadesa, Musi Banyuasin, hingga kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi. Tak lama berselang, Chandra, 34 tahun, merupakan pemilik tambang sumur ilegal, warga desa Terusan, Kecamatan Sangadesa, diringkus tim gabungan Polsek Sangadesa dan Satreskrim Polres Musi Banyuasin. Dari lokasi polisi menyita sejumlah perlengkapan tambang minyak sebagai barang bukti. Tim gabungan sempat berjibaku memadamkan kobaran api. Diduga aktivitas pengobaran sumur minyak mentah yang meledak itu merupakan ulah pelaku yang nekat mengobor sumur minyak secara ilegal. Ini sebagai apa nih, Kak? Tuan bor. Hah? Tuan bor. Tuan bornya? Udah berapa lama ngebor? Baru. Hah? Baru berapa lama? Hampir 1 bulan. 1 bulan. Itu kebakarnya gimana itu? Dari proses eksploitasi dari pengambilan minyak bumi itu ada gesekan dari batu, gas, minyak, lumpur, tanah, panas, ada percikan api situ dan menyebabkan kebakaran. Ada korban jiwa, Pak? Tidak ada korban jiwa. Terus pelaku ini kita lihat dengan pas.
Tersangka dijerat Undang-Undang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda 60 miliar rupiah. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Lambannya penanganan kerusakan jalan di Desa Muara Siban Lahat mengakibatkan jalan provinsi mengalami kerusakan berat. Pemerintah desa telah melaporkan sejak awal kejadian saat kondisi jalan belum sempat separah saat ini. Jalan antar provinsi di Desa Muara Siban, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat mengalami amblas. Dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, jalan amblas mulai terlihat sejak tahun 2022 lalu. Saat itu jalan amblas baru sekitar 1 meter. Namun akibat hujan lebat awal tahun 2023, jalan amblas semakin melebar hingga 4 meter dengan kedalaman 3 meter. Akibatnya kendaraan roda 4 tidak dapat melintas lagi, sedangkan sepeda motor masih dapat melintas. Jalan yang amblas berupa gorong-gorong yang di bawahnya ada aliran air. Pemda setempat menghimbau agar pengendara putar balik dan menggunakan jalan lain. Jalan amblas ini sudah terjadi dari tahun 2022, kira-kira bulan 10, dengan lebar lebih kurang 4 meter, kedalaman 3 meter. Dan jelas jalan ini untuk sementara tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, roda 2 mungkin masih bisa. Dan kami himbau kepada masyarakat untuk roda 4 jangan dulu melewati jalan sini, ini jalan provinsi dan hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Untuk sementara waktu jangan dilalui dulu untuk kendaraan roda 4. Guna mengantisipasi kecelakaan lalu lintas, warga memberi ranting pohon sebagai tanda peringatan agar tidak ada pengendara yang terjebak dan menjadi korban. Dari Lahat, Bala Putra iNews melaporkan. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Iya. Sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal. Ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer sehat selalu ya. Baru saja saudara bisa Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Ya, kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Ya, artinya akan memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Pemirsa, kabar duka datang dari Madinah, Arab Saudi. Mustafa Husin Syatri, 74 tahun yang tergabung di Kloter 7 embarkasi Palembang meninggal dunia. Almarhum menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit King Fahd Arab Saudi Senin pagi dan dimakamkan sore harinya di pemakaman Baqi Madinah. Mustafa Husin Syatri, 74 tahun, jemaah haji asal kota Palembang yang tergabung di Kloter 7, meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit. Almarhum disolatkan di Masjid Nabawi setelah sholat asar dan dimakamkan di pemakaman Baqi Madinah.
Almarhum berangkat haji ke Tanah Suci bersama istri dan keluarga besarnya. Mereka berangkat bersama kloter 7 meninggalkan Palembang pada hari Sabtu 3 Juni pagi dan tiba sore harinya di Madinah. Pihak keluarga sudah mengikhlaskan kepergian almarhum dan berharap meninggal dalam keadaan husnul khotimah karena sedang dalam perjalanan menunaikan ibadah haji. Sesuai aturan, almarhum juga akan dibadal hajikan oleh petugas haji Indonesia. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Armed Dakhil, mengatakan tahun ini memang banyak jemaah calon haji lansia. Untuk itu ia meminta jemaah calon haji tak segan meminta bantuan petugas yang memang sudah dibekali kemampuan melayani jemaah calon haji. Kondisinya pada prinsipnya sehat ya, tapi memang karena ini tahun ini memang banyak yang berangkat itu lansia, maka penanganan mereka itu memang dilakukan penanganan secara khusus. Ini penting kita sampaikan terutama sekali kepada panitia untuk terus memakai masker untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita harus melindungi juga jamaah haji agar mereka nanti bisa melaksanakan ibadahnya juga. Secara regulasi ada 3 kelompok jemaah yang bisa dibadal hajikan. Pertama, jemaah yang meninggal dunia di asrama haji embarkasi atau embarkasi antara saat dalam perjalanan keberangkatan ke Arab Saudi atau sebelum wukuf di Arafah. Kemudian yang kedua, jemaah sakit dan tidak dapat disafari wukufkan. Dan terakhir, jemaah yang mengalami gangguan jiwa. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Ribuan pencari kerja rela antri panjang dan berdesak-desakan saat job fair di PTC Mall Palembang. Kondisi ini menunjukkan tingginya jumlah pengangguran di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Wali Kota Palembang resmi membuka job fair atau bursa kerja tahun 2023 di atrium PTC Mall masih dalam rangkaian kegiatan hari ulang tahun Apexi ke-23. Meski belum diresmikan, para pencari kerja telah membludak memenuhi area job fair. Mereka rela antri panjang dan berdesak-desakan demi mendapatkan pekerjaan. Job fair tersebut diikuti oleh 45 stan perusahaan dengan menyediakan 1.500 lowongan pekerjaan. Di luar ekspektasi, para pencari kerja pun terdata hampir mencapai 5.000 orang. Bahkan salah satu dari pencari kerja yang dijumpai tim iNews merupakan penyandang disabilitas. Akan tetapi dengan keterbatasannya justru dirinya mengungkapkan optimis akan meraih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Job fair diharapkan mengurangi angka pengangguran di Kota Palembang hingga Sumatera Selatan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Sosial Kota Palembang terus gencar melakukan razia terhadap gelandangan, pengemis maupun anak jalanan. Pengemis yang tertangkap ternyata merupakan wajah lama, bahkan sebagian besar pengemis tersebut merupakan anak di bawah umur. Aksi pengemis maupun anak jalanan di perempatan lampu merah yang ada di Kota Palembang menuai sorotan. Pasalnya, selain marak, mereka pun tak segan-segan melakukan eksploitasi anak dengan menjadikan anak atau balita sebagai alat untuk meminta belas kasihan dari para pengendara yang melintas.
Bahkan mereka yang terjaring razia merupakan wajah lama yang kerap tertangkap tangan. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, bahkan mereka yang mengetahui telah mengintai dari kejauhan dan bersembunyi. Dinas Sosial Kota Palembang pun akan terus melakukan pemantauan hingga pengemis dan anak-anak jalanan jera dan tidak akan mengulangi kembali aksinya. Tanpa hari libur, kita mengontrol, ya. Kita memantau di 14 titik pantau sesuai dengan SOP. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk di tempat-tempat lain. Oke. Jadi tidak menutup kemungkinan karena kilela dewek tadi. Lagi ada di sini, hari ini sepi, rupanya di tempat lain. Nah, jadi diharapkan juga, ya, kami berharap. Warga Kota Palembang diminta untuk tidak mendukung aksi dari para pengemis dengan memberikan sejumlah uang. Pasalnya, dengan memberikan uang, keberadaan mereka semakin menjamur. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel akhir pekan. Membuka lahan dengan cara membakar, seorang petani di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan ditangkap oleh polisi. Akibatnya 4 hektar lahan hangus terbakar. Pelaku pembakaran lahan di Kabupaten Oki akhirnya ditangkap polisi dari jajaran Polres Oki. Pelakunya merupakan petani yang sengaja membuka lahan untuk ditanami tanaman padi dengan cara dibakar. Pelakunya berjumlah 2 orang, namun 1 orang masih dalam pengejaran polisi, bernama Agus, 58 tahun, warga desa Minanga, Kecamatan Semendawai, Barat, Kabupaten Oku Timur. Sementara itu yang berhasil ditangkap yakni Dandi bin Apriliadi, 20 tahun, warga desa Tanjung Raja Utara, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Pelaku ini berhasil ditangkap berawal dari patroli Satgas Karhutla melalui helikopter dan menemukan adanya titik hotspot. Ternyata lahan tersebut memang sengaja dibakar pelaku. Lahan tersebut milik warga bernama Satir di areal Lubuk Batang, Dusun 2, Desa Tanjung Sari 1, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Oki. Tersangka atas nama Saudara Dandi dan satu lagi atas nama Saudara AG yang saat ini dalam pengejaran dari Satreskrim Polres Oki. Di sana kita temukan lahan yang telah terbakar kurang lebih ada 4 hektar yang telah terbakar. 3 hektar itu dibakar pertengahan bulan Mei 2023 dan 1 hektar dibakar pada saat ditemukan tim patroli udara.
Pelaku terancam hukuman paling singkat 3 tahun penjara dan paling lama 10 tahun penjara. Denda paling sedikit 3 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota polisi Babin Kantipmas Polres Pali menyelamatkan orang dalam gangguan jiwa yang tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi yang tragis. Aksi sang Babin menuai berbagai pujian dari kalangan masyarakat. Babin sang penyelamat. Ungkapan ini pantas disematkan kepada anggota Babin Kamtipmas Polres Pali Aibda Afandi Bai atas tindakannya menyelamatkan seorang ODGJ yang terkapar di pinggir jalan dengan kondisi sangat memprihatinkan. Dibantu warga, sang Babin memindahkan ODGJ yang terbaring lemah di tengah sengatan panas matahari ke tempat yang teduh. Tak sampai di situ saja, bahkan sang Babin menyuapi ODGJ dengan sepotong roti penuh dengan perhatian. Aibda Afandi Bai mengatakan saat dirinya melintas melakukan patroli sambang di desa binaannya, dia menemukan seorang yang tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi yang memprihatinkan. Bahkan ODGJ tak mampu lagi untuk duduk. Kemudian ia meminta bantuan pada warga sekitar untuk mengevakuasi dan kemudian menghubungi Dinas Sosial Kabupaten Pali. Pada saat saya sedang melaksanakan kegiatan patroli sambang di desa binaan saya, di Desa Sukamaju, Kecamatan Talangubi, Kabupaten Pali, saya menemukan seorang laki-laki yang dalam keadaan memprihatinkan. Dan setelah itu saya mengajak masyarakat untuk membantu untuk meminggirkannya dari pinggir jalan yang pada saat itu panas dan kami angkat untuk mencari tempat yang teduh. Dan selanjutnya saya menghubungi dinas terkait